Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Bapak. Pagi, Gimana, Pak Guru. gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat. Ya, Baik, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan walaupun kita kondisinya sedang belajar dari rumah ya, tetap semangat ya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ya marilah kita berdoa dan dipimpin oleh Danu. Silakan. Baiklah, teman-teman. Sebelum mengawali pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi, anak. Bapak sebelumnya kan sudah mengirimkan link absensi ya melalui grup WA. Ya, apakah sudah absensi semua? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. baik, kalau sudah kita lanjutkan. Ini adalah seorang kurir ya. Ya, seorang kurir yang biasa membawa pesanan yang orang pesan ya, mengantar pesanan. Nah, apakah anak-anak ada yang dapat mengaitkan ya antara proses pengiriman paket yang dilakukan kurir dengan proses pengiriman paket pada routing? izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Doni. Jadi begini, Pak. Menurut saya, proses pengiriman pada routing itu seperti pengiriman paket, Pak, oleh kurir. Nah, paket data pada jaringan komputer itu tidak akan dikirimkan secara langsung ke alamat yang dituju. Karena kalau dikirimkan secara langsung nanti ya salah alamat ya, Pak. Ya. Namun, paket data akan melewati beberapa jaringan sebelum sampai ke alamat tujuan. Begitu, Bapak. Ya, baik, terima kasih untuk Doni ya, bagus sekali untuk tanggapannya. Ya, betul sekali ya. Jadi proses pengiriman paket data pada routing ya itu tidak akan dikirimkan dari alamat sumber ke alamat tujuan secara langsung ya, tapi akan melalui atau melewati beberapa jaringan terlebih dahulu ya untuk mengantarkan paketnya ke alamat tujuan. Oke, baik ya. Nah, di sini pada materi hari ini ya kita akan membahas tentang prinsip dan cara kerja routing statis ya pada administrasi infrastruktur jaringan. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ya, untuk kompetensi dasarnya yang pertama adalah mengevaluasi routing statis, ya, mengkonfigurasi routing statis. Nah, tujuan pembelajarannya ya setelah melihat tayangan video pembelajaran ya, membaca modul pembelajaran dan penelusuran informasi materi pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama adalah menguraikan prinsip dan cara kerja routing statis ya. Dan yang kedua, menyimpulkan prinsip dan cara kerja routing statis secara tepat ya. Nah, yang ketiga, merumuskan prinsip dan cara kerja routing statis secara rinci. Yang keempat adalah membuat perancangan topologi routing statis dengan tepat. Baik, setelah Bapak tadi menyampaikan beberapa kegiatan hari ini ya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Aplikasi apa yang harus kita siapkan pada pembelajaran ini, Pak? Nah, untuk aplikasi yang disiapkan pada pembelajaran hari ini itu adalah aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Nah, boleh kalau yang menggunakan laptop boleh pakai aplikasi Cisco Packet Tracer yang PC. Ya, dan juga kalau misalkan tidak ada laptop bisa juga menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang mobile. Seperti itu ya. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Oke, untuk pendahuluan ini ya kita akhiri saja ya. Kalian lanjutkan nanti langsung ke Google Classroom. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak.
Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, baik, terima kasih yang sudah bergabung ya. Nah, setelah kita melakukan diskusi tadi ya di Google Classroom dan juga melakukan tanya jawab di Google Classroom ya, kalian juga sudah menyelesaikan LKPD dan evaluasinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan akhir ya, di akhir kegiatan pada pembelajaran hari ini. Nah, adakah yang mau menyimpulkan ya untuk materi kita yang dipelajari hari ini? Izin Bapak. Izin. Ya, silakan. Doni ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin memberikan kesimpulan, dalam materi routing statis ini kita telah mempelajari bagaimana alur pengiriman data yang terjadi pada konsep routing statis di dalam jaringan Pak. Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Ada yang menanggapi lagi? Saya, Pak, Ya, silakan Danu. izin menambahkan, Pak. Silakan. Alur proses pengiriman data pada routing statis yaitu dengan melewati beberapa network dengan rute yang telah ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Itu, Baik. Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, betul sekali ya. Tadi jawaban dari Doni ya telah disempurnakan oleh Danu ya. Jadi kita telah mempelajari bagaimana alur pengiriman paket data pada routing statis ya, di mana pengiriman paket data pada routing statis yaitu dengan cara melewati beberapa network ya dengan rute yang telah ditentukan oleh administrator jaringan. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, adakah yang perwakilan dari kelompok ya untuk merefleksikan pembelajaran hari ini? Izin, Pak. Dari Fatullah, Pak. Ya, silakan Pak Fatullah. Ya, berarti untuk sistem routing statis, Pak, ada prinsip-prinsip kerjanya. Pertama dulu, dia meneruskan sinyal paket yang dari sumber atau server ke tujuan. Dengan catatan, Pak, tentunya routernya memiliki alamat-alamat IP yang sudah ditentukan oleh administrasi jaringannya kepada tujuan. Baik, terima kasih dari Fatullah ya untuk refleksinya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang aturan ya, aturan-aturan pada routing statis dan juga konfigurasi dasar ya dari routing statis. Sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Danu memimpin doanya. Ya, baik teman-teman. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Danu yang telah memimpin doanya ya. Untuk hari ini ya Bapak cukupkan ya, selalu jaga kesehatan, kerapihan dan tetap semangat ya untuk materi-materi berikutnya. Oke, kita akhiri ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih.